Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas materi seputar hosting atau web hosting. Nantinya, akan dijelaskan apa itu hosting, bagaimana konsepnya, serta kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing konsep hosting. Ingin tahu lebih lanjut? Simak video berikut ini. Apa itu web hosting? Web hosting adalah layanan online untuk mengonlinekan website atau aplikasi web di internet. Ketika Anda membeli dan mendaftar di suatu layanan hosting, pada dasarnya Anda sedang meminjam space di server, tempat menyimpan semua file dan data yang dibutuhkan oleh website agar dapat bekerja sepenuhnya. Jika ingin membuat website, pertama Anda harus mencari perusahaan hosting yang menyediakan space server. Web host menyimpan semua file, aset, dan database pada server. Ketika seseorang mengetikkan nama domain ke kolom address browser, host akan mentransfer semua file yang dibutuhkan untuk menyelesaikan request. Pada dasarnya, cara kerja web hosting hampir sama ketika Anda hendak menyewa rumah. Anda harus membayar biaya sewa setiap bulan agar server bisa berfungsi penuh. Di video kali ini, nantinya akan dibahas mengenai beberapa konsep dari hostingan itu sendiri, mulai dari shared hosting, virtual private server, dan cloud hosting. Ada banyak yang lainnya yang dapat kita jumpai di internet mengenai konsep hostingan. Namun, kali ini kita akan bahas 3 tadi. Yuk kita simak. Share hosting merupakan tipe web hosting yang paling populer. Paket ini tepat untuk blog dan website sederhana. Ketika Anda bertanya tentang apa itu web hosting, biasanya user akan merujuk pada share hosting. Dengan share hosting, Anda berbagi server dengan klien lainnya di provider hosting yang sama. Website yang di-online-kan di server yang sama berbagi semua research seperti memori, computing power, disk space, dan lain-lain. Jika diibaratkan menggunakan layanan, shared hosting seperti menyewa sebuah apartemen. Apartemen adalah server fisik. Semua penghuni berbagi di bangunan yang sama, berbagi lift, tangga, parkir mobil, dan lain-lain. Jadi, ketika salah satu penghuni apartemen menggunakan fasilitas yang berlebihan, dapat mengganggu penghuni lainnya. Kelebihan dan kekurangan share hosting. Kelebihan, harga murah, share hosting relatif lebih murah dibandingkan dengan VPS dan cloud hosting. Mudah bagi pemula, free configured servers yaitu kita dapat memilih sendiri sesuai keinginan kita. Kontrol panel yang intuitif, dan maintenance dan administrasi server menjadi tugas penyedia hosting. Sedangkan kekurangannya, sedikit atau sama sekali tidak dapat mengontrol konfigurasi server. Dan apabila trafik tinggi di website pengguna lain, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja situs Anda. Virtual Private Server. Virtual Private Server adalah tipe web hosting yang sumber dayanya berasal dari satu server fisik. Jadi, fisik dari server tersebut hanya ada satu. Misalnya, hanya ada satu komputer yang menjadi server, yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa server virtual. Server virtual itu jika di dalam komputer dapat digunakan untuk membuka Windows, Image, dan sebagiannya. Nah, masing-masing server virtual berjalan seperti dedicated server. Seperti menyewa rumah di perumahan, kita bertanggung jawab untuk mengelola isi dan segala perabotannya, termasuk melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan. Tapi, kita masih tinggal bersama penghuni rumah lain di dalam satu perumahan yang sama. Ibarat, satu komplek perumahan tersebut adalah server. Nah, satu server itu dibagi lagi menjadi virtual server, dan virtual server tersebut tidak terpengaruh dengan yang lainnya. VPS hosting merupakan pilihan yang tepat bagi pengguna website bisnis yang trafiknya tinggi.
Kelebihan dari VPS hosting adalah 1. Space server yang berdedikasi tanpa harus membeli server berdedikasi. 2. Peningkatan trafik di website lain tidak berdampak bagi performa situs. 3. Akses root ke server. 4. Skalabilitas yang mudah. 5. Dapat dikelola sendiri. Kekurangan dari VPS hosting adalah 1. Sangat mahal daripada shared hosting. 2. Harus menguasai informasi dan pengetahuan teknis terkait manajemen server. Yang ketiga ada cloud hosting. Cloud hosting secara umum adalah file website yang disimpan di dalam server fisik yang memiliki beberapa cabang server virtual. Hal ini memungkinkan pengguna website dapat mengakses website melalui banyak jalur server virtual, sehingga akan membuat website tersebut nyaris tidak pernah mengalami down, karena apabila salah satu server virtual tersebut mati, pengguna dapat mengakses website melalui jalur server virtual yang lain. Selain itu, pengaturan dan konfigurasi dapat dilakukan di kontrol panel, sehingga tidak memerlukan pengetahuan teknis. Ibarat seperti kita menggunakan situs platform yang menawarkan kamar atau rumah pribadi untuk disewakan. Jadi, kita berbagi peralatan yang ada di dalam rumah dengan penghuni lain, dan ketika sudah siap pindah ke tempat yang lebih besar atau yang lebih kecil, kita dapat memilih tempat lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari cloud hosting, yaitu sebagai berikut. Kelebihan yang pertama adalah sedikit atau bahkan tidak ada downtime. Website tidak akan pernah mengalami downtime jika saat salah satu server yang ada pada cluster gagal untuk memenuhi permintaan dari klien. Yang kedua, lebih scalable daripada VPS. Saat situs mengalami perubahan trafik yang besar, Anda bisa meningkatkan kapasitas server cloud tanpa harus membeli server fisik dengan sumber daya yang lebih besar. Yang ketiga, data recovery lebih mudah. Sebagian besar penyedia hosting cloud melindungi data pengguna mereka dengan melakukan storing dan backup di lokasi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencegah kehilangan data permanen jika terjadi kegagalan di server pusat di mana data disimpan. Yang keempat, bayar sesuai dengan yang Anda gunakan. Jadi, Anda memiliki kendali sepenuhnya atas biaya yang perlu dikeluarkan setiap bulannya. Karena saat ini banyak provider yang memiliki sistem pay as you go, di mana Anda hanya dapat membayar total sumber daya yang Anda gunakan selama sebulan. Berikut ini beberapa kekurangan yang ada di cloud hosting. Yang pertama, biaya sulit diperkirakan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, banyak cloud provider yang menerapkan sistem pay as you go. Jika Anda tidak berhati-hati dalam mengelola server resource, biaya hosting bisa menjadi sangat mahal. Yang kedua, tidak ada perlindungan privasi. Dengan cloud hosting, Anda dapat mengakses hampir semua file website melalui internet. Tentunya ini akan meningkatkan risiko terkena serangan cyber jika koneksi Anda tidak aman. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.